Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan Oma Endang dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 21 Februari 2023. Selamat pagi Oma Endang. Selamat pagi juga, Neng. Apa kabarnya nih hari ini? Baik-baik Dari aja. senyumnya kelihatan sukacita loh ya Oma ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya Oma ya. Nah hari ini kita akan berbincang mengenai salah satu orang kudus nih Oma, yaitu Santo Petrus Damianus ya. Beliau juga seorang uskup dan pujangga gereja. Nah untuk mengobati rasa penasarannya Neneng nih Oma, dan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya mendengarkan cerita Santo Petrus Damianus. Yuk kita bersama mendengarkan riwayat dari Santo Petrus Damianus seperti apa Oma Endang. Ya, Alkisah diceritakan ya bahwa Santo Petrus ya dilahirkan ada di Ravenna, Italia pada tahun 1007. Yang sangat menyedihkan yaitu ketika beliau masih kecil itu kedua orang tuanya sudah meninggal. Wow. Ya. Dari kecil yatim piatu berarti Oma ya. Oleh karena itu beliau diadopsi oleh kakaknya. Tetapi kakak ini gimana tuh Oma? sangat kejam. Oh. Bahkan dia dibiarkan kelaparan dan sebagainya. Nah, berita tersebut didengar oleh saudaranya yang lain, kakak dari Santo Petrus ini ya. Dari Petrus Damianus, bahwa adiknya itu diperlakukan tidak baik. Nah, kebetulan dia adalah seorang pastor. Oleh karena itu dijemputlah Petrus dan dia dibawa ke Parma. Dia di sana diberikan ya kasih sayang, ya keperhatian, bahkan disekolahkan sekarang. Wah, puji Tuhan ya, berarti Ya, berubah jadi nasibnya ya. Berubah hidupnya. Jadi dia sekarang Dari kelaparan menjadi, tidak semena-mena, jadi sekarang kasih berlimpah, perhatiannya perhatian dari berlimpah. kakaknya yang seorang pastor. Ya, oleh karena itu dia merasa begitu bahagia dan terima kasih dengan kakaknya itu. Kakaknya itu bernama Damianus. Sama namanya. Oleh karena itu sebagai jadi dia dulunya mungkin bernama Petrus saja. Petrus aja ya sebelum di sebabnya ya. famnya kita tidak tahu, sebabnya beliau itu akan yatim piatu ya, jadi apa famnya tidak tahu. Sebagai rasa syukur, rasa terima kasih, rasa hormat terhadap kakaknya, dia lebih banyak menggunakan Damianus. Oh, begitu ceritanya ya Oma ya. Nah, ternyata beliau ini adalah seorang yang cerdas sekali. Jadi dia menguasai semua mata pelajaran itu di sekolah itu dengan sempurna. Dan sifat yang juga menonjol yaitu dia suka membantu teman-temannya dalam bidang pendidikan, bahkan keuangan. Walaupun dia itu bantuan dari kakaknya mungkin tidak seberapa ya. Hebat sekali ya Oma ya. Jadi oleh karena itu dia itu banyak disenangi oleh teman-temannya gitu. Cerita panggilan hidupnya beliau itu bagaimana Oma? Ya, sampai menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan. Itu apa yang dilakukan? Ya. Jadi sebabnya dia adalah seorang yang cerdas, seorang yang bijaksana, rendah hati ya. Dalam usia 28 dia sudah dalam usia 20 ya. Dia sudah menyelesaikan pendidikan universitas. Oleh karena masih itu muda banget dia ya, terjun menjadi seorang dosen sekarang. Hebat Oma. Jadi seorang dosen tentunya piawai sekali dia di sana.
sesudah dia jadi dosen 8 tahun itu merasa tidak bahagia dia. Ada ketertarikan ingin menyendiri, ingin bertapa, ingin bermati raga untuk mengabdikan dirinya pada Tuhan. Oleh karena itu dia keluar sebagai dosen. Nah, dia kembali ke ke biara ya. Yang biaranya itu yaitu biara Fonte Avellana. Ya. Di sana dia mengabdikan diri sebagai berkarya juga di sana. Ya, bermati raga. Tapi saat itu tuh keadaan fisiknya tidak mampu, dia suka sakit-sakitan. Maka disarankan dia itu istirahat. Tapi dia itu memangnya keras hati, termasuk keras hati ya. Tapi keras hati dalam tanda kutip ya. Dalam ketidakmampuan dia tapi membaca kitab suci banyak tetap banyak. Ya. Jadi dia tetap gitu. Terus juga diceritakan tetap bermati raga kan? Tidak lagi bermati raga, tapi dia sekarang mendalami kitab suci. Nah, pada waktu itu dia itu dalam situasi saat itu ya, bahwa keimanan daripada para imam itu tidak terlalu bagus. Jadi ada penjualan jabatan dan sebagainya. Padahal dia menganggap bahwa gereja itu ada ilahi. Dan dari gereja itu akan memancarkan segala berkat, kebaikan dari Yesus ya, dari Kristus sendiri untuk keselamatan seluruh umat manusia. Oleh karena itu dia selalu berdoa supaya kemudiaan Tuhan itu lebih cemerlang lagi itu. Nah, dalam situasi begitu dia itu banyak membantu biara-biara yang bermasalah. Sebabnya dia itu cerdas, dia rendah hati dan dia bijaksana. Jadi bahkan diceritakan ada termasuk jadi penasehat paus apa gitu ya. Dia selalu urusan-urusan penting itu selalu dilibatkan ya. Wah, luar biasa. Dengan berlalunya waktu, maka dia itu akhirnya jadi semacam pemimpin dari sebagai istilahnya itu, jadi diangkat sebagai pior di biara untuk para imam. Dia diangkat lagi menjadi pemimpin di biara. Sesudah itu, setelah bertahun-tahun begitu, Bapak Uskup atasannya itu merasa dia itu memang berkualitas ya, memang pintar, cerdas. Itu adalah Paus Gregorius ya. Ya, Paus Gregorius ke-6 ya. Iya. Oma ya. Lalu mengangkat beliau menjadi uskup. Lalu selain itu selanjutnya diangkat sebagai kardinal. Tapi dia tidak bahagia juga. Dia keluar lagi. Ya. Dia ingin sebagai seorang pertapa mendekatkan diri pada Tuhan ya lebih boleh dikatakan kesederhanaan ya, lebih kesana lah pikirannya. Dan selain itu dia banyak membina biara-biara. Dia memperbanyak pertapaan-pertapaan. Dia juga mendirikan seminari menengah segala ya. Terus sudah gitu malahan dia pada Bapak Uskup
Gregorius ke-6 itu dia itu mendorong supaya terjadi revitalisasi daripada imam gereja dan juga disiplin administrasi gereja. Sebabnya itu masalah jual beli jabatan itu Iya. sangat mengganggu pikirannya ya. Tadi kan dikenal juga sebagai pujangga gereja ya, Oma ya. Artinya beliau itu kan juga menghasilkan karya tulis ya, buku gitu ya. Menulis apa Santo Petrus ini? Itu Apa yang ditulis? Gumerianus yang menceritakan bagaimana menjaga iman ya. Bagaimana tidak silau dengan uang, dan itu nanti kelak kemudian oleh Paus Leo dianggap itu sebagai warisan yang sangat penting untuk pembinaan para imam yang menjadi seorang seorang pastor atau sebagainya. Imam yang baik ya, yang patut dicontoh. Maka dalam dia kembali ke biara, hidup ya bertapa begitu dia tetap dalam kesederhanaan ya. Pekerjaan imam yang baru datang itu dia kerjakan, misalnya bikin sendok dari kayu dan sebagainya, padahal dia sudah pernah menjadi kardinal. Ya, itu hebatnya beliau. Ibaratnya dari atas turun ke bawah. Ya, pokoknya dia tidak mau diperlakukan sebagai istimewa. Wah, luar biasa ya. Kemudian akhir hidupnya bagaimana ceritanya, Oma? Dalam usia 65 tahun beliau meninggal pada dalam tahun 1073 dia meninggal. Dan oleh sebelumnya itu dia itu banyak berjasa membantu para uskup 7. Uskup itu dibantu itu udah jadi tangan kanannya. Ya istilahnya jadi penasehat lah, penasehat karena Paus kecerdasannya. Stefanus itu lalu dia dianggap suci dan oleh Paus Leo dianggap sebagai pujangga gereja. Wah, hebat sekali, luar biasa. Santo Petrus Damianus ya, Oma ya, banyak sesuatu yang di dalam cerita ini yang kita petik, kita jadikan teladan hidup ya, Oma ya. Kesederhanaan, suka menolong yang miskin ya, Oma ya. Terus tetap teguh dalam iman juga kan ya, Oma ya. Gitu ya, Oma ya. Dan saya mencatat ya, ternyata rencana Tuhan itu dia kan orang sangat yang luar biasa. Tidak terbayangkan. Kehidupannya seorang yang yatim piatu. Kehidupannya di masa lalu memilih dia sebagai teladan yang luar biasa, bahkan sampai menjadi santo, dan kita teladani sampai saat ini. Harinya juga kita peringati hari ini ya. Wow, spesial sekali ya, Oma ya. Dan yang istimewa lagi, seorang pujangga puisi yang terkenal yang namanya Dante itu sangat mengagumi beliau ya. Selain kesuciannya, juga kepayawiannya dalam menulis buku-buku teologi dan sebagainya. Maka beliau bahkan mungkin sampai sekarang masih disejajarkan dengan Fransiskus Assisi. Berarti kan memang benar-benar patut dicontoh ya, diakui ya, Oma ya. Wah, terima kasih banyak atas kebersamaan hari ini di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, Oma. Sudah berbagi cerita mengenai Santo Petrus Damianus ya, Oma ya. Nah, ini sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa bersama, Oma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Petrus Damianus, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan,
Sampai jumpa di acara Oke Hari Hari Ini Ini, Orang Orang Kudus Kudus Hari Hari Ini Ini. selanjutnya. Hari ini